Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang penuh ampunan untuk para hambanya yang beriman. Segala pintu rahmat pun terbuka untuk semua makhluknya yang ada di dunia. Di bulan ini kita juga akan menjalankan ibadah puasa yang wajib dijalankan oleh setiap umat muslim. Sebelum berpuasa kita pun dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Kegiatan sahur ini adalah makan di waktu malam hari menjelang subuh dengan tujuan untuk mengisi tenaga di badan kita agar kuat menjalankan ibadah puasa dari terbit hingga matahari menjadi terbenam. Rasa kantuk menjadi musuh utama dalam menjalankan kegiatan tersebut. Sesungguhnya banyak kenikmatan dalam sahur ini. Lalu apa saja kenikmatan yang akan kita dapatkan dalam melaksanakan sahur sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir dan temukan jawaban selengkapnya agar Anda tidak tersesat. Berikut Masya Allah 7 keutamaan sahur di bulan puasa yang penuh nikmat dan rasa syukur, versi dari Magenta Islam. Sahur merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahur merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan para nabinya. Hal ini dilakukan untuk memberikan asupan ke badan kita agar mampu menjalankan ibadah puasa dengan lancarnya. Jika tidak diisi oleh nutrisi yang cukup, maka kita akan merasakan kelelahan yang amat dalam, sehingga menjadi tidak kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Perintah untuk melakukan sahur tertulis dalam Al-Quran. Makanlah dan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Sebagai hambanya yang beriman, kita pun sudah mendapatkan kewajiban untuk menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Jika kita mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka pahala yang amat besar pun akan kita dapatkan juga. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Rasulullah, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 10. Dari ayat tadi kita pun bisa mengetahui bahwa mentaati seluruh perintah Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dari mentaati perintah tersebut, maka pahala yang amat besar akan menjadi milik kita semua. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahur merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beriman, memberikan contoh kepada umatnya untuk melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Beliau juga menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berkah yang diturunkan Allah kepada umatnya di bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Maka sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Berkah yang kita dapatkan adalah berupa tenaga yang membantu diri kita untuk memiliki kekuatan dalam berpuasa dan mengurangi rasa lelah ketika berpuasa pula. Sebagai hambanya yang beriman, kita pun sudah mendapatkan kewajiban untuk bersyukur atas berkah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Oleh karena itu, melakukan sahur merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Sungguh luar biasa, bukan sahabat beriman?
Membedakan kita dengan umat lain. Selain umat muslim, banyak para penganut agama lain juga melakukan ibadah puasa. Mereka juga sama menahan haus dan lapar sepanjang harinya. Untuk membedakan umat muslim dengan yang lainnya, Rasulullah SAW mencontohkan para umatnya untuk melakukan sahur. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pembeda antara puasa kita, orang muslim, dengan puasanya ahli kitab atau umat beragama lain ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dengan adanya hadis tadi, sahur menjadi sesuatu yang harus kita lakukan agar tidak menyerupai umat agama lain. Sahur menjadi identitas kita sebagai umat muslim yang taat dan beriman kepada Allah Ta'ala. Larangan untuk menyerupai umat lainnya pun tertulis dengan jelas dalam hadis. Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku, dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Tidak sedikit orang yang melewatkan sahur sahabat beriman karena tidak bisa melawan rasa kantuk mereka. Kelelahan yang menderanya membuat tidak mampu terbangun untuk melaksanakan sahur ini. Bagi para umat yang melakukan hal tersebut sungguhlah merugi. Karena saat melakukan sahur, kita menjadi umat yang spesial di mata malaikat. Seluruh malaikat yang ada di langit bersolawat kepada orang-orang yang melawan rasa kantuk mereka untuk menjalankan sahur ini. Hal ini pun dijelaskan diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, sahur itu makanan yang berkah, maka dari itu janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk setengah air. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Beruntunglah kita sahabat beriman, umat yang melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahur merupakan salah satu sunnah Rasul yang bisa kita amalkan selama bulan puasa. Sebagai umat yang beriman, kita pun harus mentaati apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pahala yang melimpah akan diberikan kepada hambanya yang melakukan banyak amalan baik di bulan Ramadan ini. Perintah untuk mentaati para Rasul juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Dari hadis tadi pun sudah jelas, kita sebagai umat muslim juga harus mentaati apa yang sudah Rasulullah ajarkan dan contohkan. Karena hal tersebut merupakan bentuk ketaatan kita terhadap Allah dan pahala yang amat melimpah akan diberikannya. Sudah siapkah kalian menerimanya? Memberikan kesempatan untuk bersedekah. Dalam bulan suci Ramadan, semua umat muslim akan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kita juga diwajibkan untuk menolong sesama umat muslim yang sedang kesulitan. Tidak semua saudara kita mampu melaksanakan sahur karena tidak mempunyai makanan di rumah mereka. Maka sebagai umat yang beriman, sudah menjadi kewajiban untuk kita membantunya dengan memberikan makan atau menyedekahkan sedikit rezeki kita untuk mereka. Hal tersebut sahabat beriman akan sangat membantu mereka. Kita juga akan mendapatkan imbalan berupa pahala yang amat besarnya dari Allah Ta'ala. Anjuran untuk melakukan sedekah juga dijelaskan pada Al-Quran. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Mendorong kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid.
Banyak orang yang sulit untuk melakukan sholat subuh karena tidak mampu bangun di waktu pagi. Dengan melakukan sahur membuat kesempatan untuk melakukan sholat subuh menjadi bertambah. Hal tersebut dikarenakan dirinya sudah terbangun sebelum masuk waktu subuh. Bahkan kita juga bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid karena masih banyak orang yang terjaga dan belum tidur setelah melakukan sahur. Pahala berlimpah akan menjadi hadiah bagi para umatnya yang melakukan sholat subuh berjamaah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat tengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Sungguh amat banyak keuntungan untuk kita dari melakukan sholat subuh berjamaah. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah untuk menyambut Ramadan sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.